Selamat datang di Desa Gumeno, Gresik, Jawa Timur. Selain terkenal sebagai penghasil ikan bandeng, Desa Gumeno mempunyai tradisi yang unik yang tidak dimiliki desa lainnya, yaitu sanggring. Ini adalah Masjid Jami Sunan Dalem, masjid bersejarah peninggalan Sunan Dalem, putra dari Waliullah Sunan Giri. Berkat masjid ini, nama Desa Gumeno dikenal masyarakat luas. Setiap malam 23 Ramadan, pengurus Masjid Sunan Dalem menyelenggarakan acara sanggring yang mengundang perhatian. Sanggring adalah tradisi mengingat peristiwa sakitnya Sunan Dalem, putra pertama Sunan Giri. Sakitnya ini disembuhkan dengan memakan kolak ayam pada malam ke-23 Ramadan. Kenapa harus dipertahankan kata orang tua-tua? Al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aswa. Jadi peninggalan-peninggalan lama yang bagus itu harus tetap kita lestarikan sambil kita menerima yang baru kan gitu. Iya, kolak yang biasanya diisi dengan makanan manis-manis lainnya. Namun kolak di Desa Gumeno diisi dengan daging ayam. Tradisi ini pun terus berlangsung setiap tahunnya pada malam ke-23 Ramadan di Desa Gumeno. Uniknya, para wanita dilarang untuk turun memasak sajian ini. Tradisi sanggring sudah dilakukan untuk ke-494 kalinya. Banyaknya ayam jantan muda yang dibutuhkan pun bisa mencapai 200 ekor lebih. Setiap tahunnya, produksi kolak ayam bertambah. Panitia membuat sekitar 2.500 bungkus kolak ayam yang akan dibagikan saat berbuka puasa. Semua itu didapatkan dari hasil patungan seluruh warga desa. Untuk sekarang ini ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama itu 120.000. 120.000 itu orang itu harus membawa, peserta itu harus membawa kelapa dan harus menyetorkan ketan dalam keadaan matang. Kemudian yang bebas itu 180.000. Bebas. Nanti mereka hanya tinggal mengambil bagiannya saja. Sejak sore, warga sudah menanti-nanti pembagian kolak ayam di Masjid Jami Sunan Dalem. Kolak ayam biasanya disajikan dalam piring. Demi kepraktisan, kini kolak ayam dibagikan di dalam plastik bersama ketan, kurma, dan air putih. Tradisi yang unik bukan? Lasem di Rembang, Jawa Tengah, dikenal juga sebagai Tiongkok kecil. Kota pelabuhan kecil ini menjadi gerbang kedatangan bangsa China sekitar abad ke-3 Masehi. Tak heran, di sini deretan hunian bergaya China masih kokoh berdiri. Ada pemandangan lain di Kampung Karangturi Lasem, Rembang, sebuah pondok pesantren sederhana berdiri sejak tahun 2000-an. Haji Muhammad Zaim Ahmad Masyum atau yang akrab disapa Gus Jaim menghadirkan keberagaman ini di ujung Jalan Kauman. Majelis santri ini lantas diberi nama Pondok Pesantren Kauman. Gus Jaim dan santri Ponpes Kauman turut merawat dan memupuk toleransi di lingkungan sekitar. Toleransi agama semakin mengakar kuat, mendarah daging, dan mendasari kehidupan masyarakat. Berjalan berdampingan di Tiongkok kecil Lasem. Ketika kita bicara hubungan horizontal, Islam mengajarkan harus berbaik dengan siapapun. Tidak boleh hanya dengan orang Islam tok baik, sementara dengan orang non-Muslim tidak baik. Enggak ada seperti itu. Olivia Zafina sudah 4 tahun nyantri di Ponpes Lasem. Ia merupakan keturunan Tionghoa. Pondok pesantren ini
tak pernah membedakan siapapun santrinya yang hendak belajar agama. Nggak ada, alhamdulillah. Malah kayak benar-benar gimana ya? Benar-benar disambut gitu deh waktu pertama kali datang ke sini. Kan aku kira kan kayak bakalan beda gitu. Olive bersama lebih dari 300 santriwan dan santriwati mengkaji banyak ilmu agama Islam, mulai dari syariat, akhlak, akidah, menghafal Al-Quran, hingga menafsir kitab. Selain itu, santri juga diajari keteladanan. Pokoknya beliau benar-benar ngajarin santri buat akhlak adab kita sama tetangga gimana, terus ngajarin kita toleransi sama masyarakat sekitar. Gus Jaim, santri Pondok Pesantren Kauman dan penduduk Lasem menyadari bahwa toleransi tidak begitu saja lahir dan hidup di bumi Nusantara yang serba bineka, namun perlu dirawat dan dijaga.